Tepatnya, banyak orang memanggilnya Peri Qingyu. Pria berpakaian putih itu mengangguk. Penampilan wanita ini luar biasa, benar-benar menakjubkan. Bulan biru tergantung di belakangnya, menerangi dunia. Dia seperti dewi ciptaan dunia, memandang semua yang ada di bawah langit. Setiap kerutan dan senyumnya indah. Peri Qingyu sangat lembut dalam penampilannya, murni dan suci. Ini seharusnya penampilan dan sikapnya ketika dia masih hidup, sangat tenang bahkan ketika menghadapi penguasa wilayah terlarang. Dia tampak tenang dan damai, tetapi dia sangat sombong. Pria berpakaian putih itu tertawa. Kemudian, matanya menjadi redup. Dia juga telah meninggal, jatuh di fase terakhir abadi kuno. Pikiran Shi Hao naik turun, merasa sulit untuk tenang. Dia benar-benar terkejut. Dia tidak tahu apapun tentang orang-orang itu sebelumnya, dia juga belum pernah mendengar tentang mereka. Namun, terhadap orang terakhir ini, bagaimana mungkin dia tidak mendengar tentangnya? Dia sebelumnya telah melihat benih yang ditinggalkannya, bulan hijau itu. Peri Qingyu, benih yang diwariskannya telah diperoleh oleh Qing Yi. Api dan simbol-simbol itu telah lama menyatu dengan Qing Yi. Sampai-sampai ada beberapa orang yang menduga bahwa Peri Qingyu mungkin memiliki semacam hubungan dengan Qing Yi, bahkan mungkin reinkarnasi, sulit untuk dikatakan dengan jelas. Shi Hao tentu saja terkejut. Peri Qingyu yang namanya mengguncang era agung kuno abadi benar-benar terhubung dengan orang ini? Dia muridmu? Tanya Shi Hao. Dia bisa dianggap sebagai muridmu, kurasa. Aku mewariskan metode yang hebat padanya. Pria berpakaian putih itu mengangguk. Shi Hao terdiam. Seberapa kuat orang ini? Dia telah melihat 8 orang, semuanya adalah sosok yang dapat menggerakkan langit dan bumi. Melalui Peri Qingyu, dia tahu bahwa yang lainnya benar-benar luar biasa. Penguasa wilayah terlarang ini terlalu misterius, jelas merupakan sosok yang tak tertandingi. Dari kata-katanya, sepertinya dia mulai menerima murid sejak awal era agung kuno abadi. Aogu, dia berasal dari klan Primal Chaos, ahli pertama yang mencapai tempat ini, lahir di awal era agung kuno abadi. Orang bisa membayangkan berapa lama penguasa wilayah terlarang ini hidup. Mereka semua mati. Pria berpakaian putih itu menghela napas. Angin sepau-sepau bertiup, menggerakkan pakaian putihnya, menambahkan sedikit perasaan suram pada penampilannya. Aku minum teh ini, lalu. Shi Hao berbicara dengan hati-hati. Itu karena dia tidak ingin mati tanpa alasan. Mereka yang minum teh ini semuanya mati, itu benar-benar tidak menguntungkan. Kamu yang ke-10. Aku menunggu seluruh era yang hebat, hari ini, aku akhirnya bertemu denganmu. Kata penguasa wilayah terlarang ini. Shi Hao merasa sakit kepala, lalu berkata, ya aku tidak ingin mengikuti mereka ke liang lahat. Pria berpakaian putih itu mendengar ini, menggelengkan kepalanya dan berkata, ya aku tidak akan memaksamu untuk mengambil jalan itu, sampai-sampai aku menentang mereka masuk lebih dulu. Namun, mereka tetap pergi terlalu cepat, dan pada akhirnya semuanya mati. Orang-orang itu begitu terburu-buru untuk menapaki jalan ini, sangat menginginkannya, mempertaruhkan nyawa mereka untuk menjelajahinya. Mereka tahu bahwa kultivasi mereka sendiri telah mencapai puncak, tidak dapat menembus lebih jauh lagi. Itulah sebabnya meskipun mereka tahu mereka akan gagal, mereka masih ingin melanjutkan desah. Pria berpakaian putih itu benar-benar mengucapkan ini sambil mendesah. Aku tahu bahwa mereka menghormatiku sebagai tuan mereka, itulah sebabnya mereka ingin bertarung menggantikanku. Pria berpakaian putih itu berkata. Shi Hao bingung. Apa yang coba dia katakan? Apakah penguasa wilayah terlarang ini memiliki musuh besar? Mengapa dia tidak pergi sendiri? Pria berpakaian putih itu dengan lembut menepis dengan tangannya. Langit runtuh dan bumi retak, hantu-hantu menangis dan para dewa melolong, alam semesta terkoyak. Pada akhirnya, sebuah pemandangan yang tenang muncul. Tempat itu adalah... Shi Hao terkejut, merasa sulit untuk tenang. Itu karena dia sebelumnya pergi ke tempat itu, melihat sebagian dari kebenaran. Sekarang, pria berpakaian putih itu memisahkan kekosongan, membuat pemandangan itu muncul kembali. Ini seharusnya hanya sebuah pemandangan, kenangan masa lalu, bukan mereka yang benar-benar turun ke tempat ini. Sebuah bendungan bersandar di sana dari masa lalu hingga sekarang, samar-samar terlihat. Suara ombak besar terdengar dari balik bendungan. Langit redup, lapisan demi lapisan kabut menyelimuti tempat ini. Tempat ini sangat misterius, tidak ada yang bisa dilihat dengan jelas. Namun, Shi Hao masih melihat bahwa di bendungan itu,
ada seorang individu. Tubuhnya membawa darah, melepaskan aura Dao abadi. Ini adalah seorang abadi sejati yang meninggal di sana. Saat matanya bergeser, di bagian bendungan yang jauh, ada banyak mayat tingkat abadi yang tergantung di bendungan, sekarat di atasnya. Si Hao pernah ke sini sebelumnya. Dulu, ketika dia meninggalkan Immortal Domain bersama Sanzang dan Shenming, mencari jalan kembali, mereka sebelumnya telah melihat jurang petir. Mereka melewati jalan itu, akhirnya mencapai bendungan ini. Di tempat itu, dia menemukan jejak Dewa Willow. Dewa Willow juga pergi, memasuki dunia di balik bendungan. Selain itu, ada jejak kaki samar, tidak diketahui dari era mana itu berasal. Sepertinya semua orang yang datang setelahnya mengikuti jejak kaki ini. Jalan yang dibicarakan pria berpakaian putih itu persis di tempat itu, di balik bendungan. Si Hao tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Dia tidak pernah mengira bahwa ini akan terjadi. Tiba-tiba, pikirannya menjadi tegang, karena dia melihat makhluk dalam pemandangan itu. Pakaian putihnya lebih murni dari salju, tak ternoda oleh setitik debu pun, menyendiri dan transenden. Dia berdiri di bendungan, pada akhirnya, dia melangkah keluar, menuju ke dalam. Itu adalah penguasa wilayah terlarang, dirinya di masa lalu telah masuk ke dalam. Si Hao sangat terkejut. Mereka yang masuk ke dalam masih bisa kembali hidup-hidup? Semua pemandangan menunjuk pada fakta bahwa ini adalah jalan kematian, tidak ada yang pernah membawa kembali informasi berharga dari tempat itu. Dia sebelumnya telah melihat sisa-sisa Dao abadi di sana, satu demi satu. Segera setelah itu, dia mendengar suara-suara gila di belakang bendungan. Seolah-olah ombak besar sedang melonjak, tetapi juga seolah-olah ada pertempuran hebat. Kemudian, mereka perlahan memudar ke kejauhan. Hari demi hari, tahun demi tahun berlalu. Pecahan-pecahan waktu terbang di sekitar. Saat dia menyaksikan pemandangan itu, dia tidak tahu berapa lama waktu berlalu. Apakah itu beberapa bulan atau bertahun-tahun? Akhirnya, suatu hari, ada telapak tangan berwarna darah yang muncul, menempel di bendungan. Berlumuran darah, kerusakannya parah, menghancurkan kedamaian pemandangan ini. Kemudian, tangan itu mengerahkan kekuatan, menarik ke atas dengan susah payah, ingin memanjat bendungan. Tak lama kemudian, sebuah kepala akhirnya terlihat. Rambut orang itu acak-acakan, wajahnya berlumuran darah, matanya redup, kurang berseri. Dia berjuang dengan susah payah, akhirnya sampai di bendungan. Seluruh tubuhnya merah, penuh luka. Ruang di antara alisnya retak, tubuhnya memiliki lubang berdarah yang tak terhitung jumlahnya dan luka-luka lainnya, kondisinya mengerikan. Baju zirahnya compang-camping, merah tua dan berdarah. Tubuhnya bergoyang dari sisi ke sisi, sempoyongan, jatuh beberapa kali, lalu bangkit kembali. Dia melarikan diri ke kejauhan, akhirnya meninggalkan bendungan. Si Hao terkejut. Dia mengenali sosok itu, ini adalah penguasa wilayah terlarang ini. Awalnya, pakaian putihnya lebih murni dari salju, namun sekarang, hanya baju zirah compang-camping yang bisa dilihat, sudah lama berlumuran darah merah. Dia telah kehilangan sikap luar biasa masa lalunya. Pemandangan beriak, pada akhirnya menghilang sepenuhnya. Si Hao terkejut. Dia kembali ke dunia nyata, menatap tajam ke arah penguasa wilayah terlarang. Bahkan seseorang sekuat dia, setelah pergi ke bendungan, hampir mati, hanya kembali dengan susah payah. Lalu, semua murid yang dia ajar juga pergi ke sana, kebanyakan dari mereka dikubur di sana. Mereka yang minum teh ini, kebanyakan dari mereka mati di dekat bendungan. Kata lelaki berpakaian putih itu. Apa sebenarnya yang ada di sana? Tanya si Hao. Dia benar-benar sangat terkejut. Bahkan seseorang sekuat penguasa wilayah terlarang hampir mati, nyaris tidak bisa kembali hidup-hidup. Waktu itu, mereka semua juga ingin tahu. Namun, satu demi satu gugur, semuanya mati pada akhirnya. Pria berpakaian putih itu berkata sambil mendesah. Kemudian, dia melihat ke arah si Hao dan berkata, "Ya, apakah kamu masih ingin pergi? Apakah kamu berani pergi ke sana?" Jika itu adalah tempat lain, si Hao mungkin ragu-ragu, benar-benar perlu memikirkan semuanya. Namun, terhadap tempat ini, dia tidak ragu-ragu. Dia langsung mengangguk, secara langsung menyatakan bahwa dia berani pergi, dan dia harus pergi. Itu karena meskipun bukan karena alasan lain, hanya karena Dewa Willow pergi ke dunia di belakang bendungan, itu sudah cukup baginya untuk menetapkan tekad untuk membuat pilihan ini. Dia harus pergi ke sana cepat atau lambat. Ini adalah
dengan premis bahwa dia menjadi lebih kuat, mengumpulkan cukup kekuatan. Kemudian, dia akan berbaris ke bendungan. Aku harus pergi ke sana, aku berani pergi ke sana. Namun, senior, kamu harus mengajariku seni surgawi dan teknik berharga, mengajariku semua yang kamu ajarkan kepada orang-orang itu sebelumnya. Mata Si Hao bersinar, berbicara seperti ini. Dia sangat mendambakan teknik-teknik kuno itu. Teknik pembantaian abadi, seni surgawi gulat naga, semua hal ini sangat kuat, orang dapat mengetahuinya hanya dari namanya saja. Abadi kuno abadi telah berakhir. Aku telah menunggu seluruh era yang hebat untuk kemunculanmu, salah satu dari kami. Namun, kali ini, aku tidak akan mewariskan metode hebat apapun lagi. Pria berpakaian putih itu menggelengkan kepalanya. Kenapa? Si Hao mulai panik. Dari Aogu generasi pertama hingga Peri Qingyu generasi terakhir, siapa di antara mereka yang tidak mewarisi seni surgawi atau metode hebat dari pria berpakaian putih ini, memperoleh manfaat yang luar biasa. Setiap dari mereka mempelajari hal-hal yang berbeda, orang dapat melihat betapa menantang surga penguasa wilayah terlarang ini. Dia menguasai terlalu banyak metode rahasia, dewa penelitian. Sebelumnya aku mengajari mereka metode hebat yang luar biasa, membuat mereka menjadi lebih kuat, tetapi pada akhirnya, tidak ada dari mereka yang menempuh jalan mereka sendiri, hanya mengikuti bayangan masa laluku. Jenis jalan ini, bahkan jika mereka mengejarku, mampu menandingiku, jadi apa? Itu tidak lebih dari diriku yang lain. Yang aku inginkan adalah seseorang yang bisa melampaui batas. Pria berpakaian putih itu berkata. Lalu apa yang ingin kau lakukan? Si Hao bertanya, jantungnya mulai berdebar kencang. Setelah menunggu seluruh era yang hebat, akhirnya aku bertemu orang yang cocok. Aku akan membimbingmu di jalanmu sendiri, menempa keberadaan yang benar-benar tak tertandingi. Pria berpakaian putih itu berkata. Bagaimana kau akan melakukan ini? Si Hao merasa sulit untuk tenang. Dia tahu bahwa kesempatan luar biasa mungkin ada di depan matanya. Tentu saja, semua itu mungkin juga berakhir menjadi sia-sia. Kenyataannya, dia benar-benar ingin mempelajari metode-metode hebat itu. Dan setelah menguasai banyak teknik yang berbeda, dia akan menciptakan metodenya sendiri, berjalan di jalannya sendiri. Dengan cara ini, masih belum terlambat. Ambil batu giok ini, kamu bisa pergi sekarang. Setelah kamu memisahkan diri dari urusan duniawi, datanglah mencariku. Suara pria berpakaian putih itu menjadi sangat lembut lagi, membawa perasaan yang memikat. Cahaya warna-warni berkedip. Sepotong batu giok kuno muncul di tangan Si Hao. Pergilah. Pria berpakaian putih itu memberi isyarat dengan tangannya. Si Hao membungkuk, mengucapkan selamat tinggal. Namun, ketika dia mengangkat kepalanya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun, dengan ketidakpercayaan total. Di sekitar sini, di mana ada pondok jerami dan rumput, semuanya benar-benar tandus, seluruh danau kosmos menghilang, ladang obat-obatan yang jauh dan yang lainnya semuanya mengering. Hanya ada beberapa gunung yang hancur, semuanya juga sunyi senyap. Ini berlanjut sampai Si Hao mengangkat kepalanya dan memusatkan pandangannya, melihat tengkorak, seputih salju seperti batu giok, baru kemudian dia terguncang. Saat ini, tidak ada potongan batu giok di tangan Si Hao, namun potongan batu giok itu benar-benar ada, tepat di depan tengkorak itu. Selain itu, ada teko yang rusak, serta setengah cangkir teh, sangat kuno. Si Hao tercengang. Tempat macam apa ini? Dengan siapa dia berbicara belum lama ini? Segera setelah itu, dia melihat dua tengkorak lainnya, sangat kusam, sudah rusak, di belakang tengkorak seputih salju. Penguasa wilayah terlarang, serta sepasang anak daonya. Si Hao merasakan suaranya sendiri bergetar. Pemandangan yang sunyi. Keberadaan tabu masa lalu, individu yang menggemparkan dunia, bagaimana dia bisa mati? Apakah dia benar-benar dikuburkan suatu hari seperti ini? Tidak ada pria berpakaian putih, tidak ada anak dao, terlebih lagi tidak ada pondok jerami, aula istana logam besar, danau kosmos, gunung spiritual, atau apapun, semua yang dilihatnya sebelumnya menghilang. Hanya ada keheningan di sini, juga beberapa tulang kering, layu seiring waktu, dingin ada dalam keheningan, sangat suram. Si Hao merasakan hawa dingin mengalir di sekujur tubuhnya dari kepala hingga kaki. Apa sebenarnya yang dia alami? Baru saja, semuanya jelas nyata, semuanya tak terbayangkan, seolah-olah itu hanya mimpi keagungan. Namun, dia sekarang terbangun seperti ini, hawa dingin bahkan mengalir di punggungnya.
Ini benar-benar menakutkan. Seseorang harus mengerti bahwa dia hanyalah seorang kultivator alam pelepasan diri, kultivasi yang mendalam, terlebih lagi seseorang yang memecahkan rekor era besar ini, membangun legenda, seorang ahli muda yang belum pernah muncul sebelumnya. Namun, dia masih tertipu, mimpi itu terlalu realistis. Ketika dia menundukkan kepalanya untuk melihat tengkorak putih salju yang rusak itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur beberapa langkah. Dia tidak bisa menghilangkan perasaan gugup ini. Jika kecurigaannya benar, maka itu benar-benar terlalu menakutkan. Seorang penguasa daerah terlarang yang agung berakhir seperti ini? Yang disebut-sebut berada di atas sana, memiliki kekuatan yang cukup untuk mendominasi dunia, mengawasi semua yang ada di bawah langit, pada akhirnya tetap tidak berarti apa-apa, bahkan tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri, dagingnya lenyap dalam asap. Saat dunia yang agung itu surut dan mengalir, keberadaannya lenyap. Dia hanyalah penguasa daerah terlarang. Namun pada akhirnya, semua harapan dan usahanya sia-sia, tubuhnya berubah menjadi tulang putih. Ia beristirahat di padang gurun yang suram dan sunyi ini, hanya ditemani oleh keheningan dari generasi ke generasi. Adegan dan situasi ini sangat mirip dengan hantu yang muncul dalam mimpi dan mengajukan permintaan yang dibicarakan orang-orang biasa. Roh orang yang meninggal mengekspresikan keinginannya yang tersisa melalui metode jenis ini. Penguasa daerah terlarang itu pasti kuat, mampu mengubah nasibnya sendiri, memerintah tanpa tandingan di dunia. Tetapi pada akhirnya, ia tetap berakhir dalam keadaan seperti ini, hanya mampu muncul melalui metode jenis ini. Sungguh menyedihkan. Si Hao menatap tengkorak seputih salju itu, benar-benar merasa agak sulit menerimanya. Baru saja, dia berinteraksi dengannya seolah-olah dia berada di negeri mimpi. Apakah ini semua dilakukan oleh tengkorak ini? Angin dingin menyapu tanah yang kering dan keras, mengeluarkan suara wuh, membuat tempat ini tampak semakin dingin. Si Hao melangkah mundur lagi dan lagi, menjauh sedikit dari tengkorak itu. Dia mulai mencari-cari di sekitarnya, dengan hati-hati memeriksa tempat ini, berharap menemukan lebih banyak jejak dan petunjuk sejarah. Ada hamparan gunung yang hancur, energi abadi sebelumnya menyelimuti tempat ini. Di alam mimpi itu, tidak setinggi itu, tetapi memiliki surga yang menekan kekuatan besar, Gunung Dao yang besar. Di gunung itu, sebelumnya ada istana logam, masing-masing dari mereka sangat megah. Bahkan satu pandangan saja membuat pikiran seseorang terasa seperti terbelah, jiwa mereka kesakitan karena tekanan. Namun, sekarang, selain gunung yang hancur, apalagi yang ada di sana? Kakinya akhirnya menendang beberapa batu yang hancur. Angin dingin bertiup, mengaduk debu dan abu, memperlihatkan puing-puing logam, serta beberapa fondasi bangunan. Itu adalah logam, sebelumnya merupakan bangunan megah. Namun sekarang, hanya ada sedikit sisa yang tersisa. Semuanya hancur, tidak ada lagi. Tidak ada keindahan yang tidak menua atau warisan yang tidak dapat binasa, semuanya akan layu suatu hari nanti. Bahkan keberadaan yang kuat seperti penguasa wilayah terlarang berubah menjadi abu seiring berlalunya waktu. Si Hao berbalik, tiba di depan ladang obat. Itu masih di sini, orang bisa melihat garis besar kasar bumi ilahi ini. Masih ada barisan tanaman, juga tanaman kering. Itu sangat aneh. Bahkan istana logam telah berubah menjadi reruntuhan, namun masih ada ramuan dewa layu di sini, itu benar-benar aneh. Ladang obat bersinar. Saat Si Hao semakin dekat, gelombang cahaya melonjak. Obat-obatan hebat yang kering dan ramuan dewa busuk, saat ini, menjadi abu. Si Hao terkejut. Dia bahkan belum mendekat. Dia menghela nafas, sifat spiritual ladang obat ini mempertahankan penampilan masa lalunya. Hanya saja, apa yang menghilang tetap menghilang pada akhirnya, tidak dapat diciptakan kembali. Kemudian, dia berbalik lagi. Di sepanjang jalan, dia melihat singa emas. Itu benar-benar tenang, berbaring di sana, tidak bergerak, seolah masih tertidur. Si Hao berjalan mendekat, menepuknya. Benar saja, itu hanya tidur, tidak membahayakan hidupnya. Apa yang terjadi? Singa emas itu tiba-tiba membuka matanya. Semua bulu di tubuhnya berdiri tegak, dengan cepat mundur, menatap Si Hao dengan sangat waspada. Dia mengeluarkan geraman rendah. Ia merasakan sakit yang luar biasa dari cakar, dan kemudian tidak dapat menahan diri untuk menundukkan kepalanya, terlebih lagi mengingat kejadian yang dialaminya saat tertidur. Danau kosmos, kulit dan buluku, dagingku. Ia ingat dengan jelas bahwa ketika Si Hao menyeberangi danau kosmos, ia juga telah mencoba, tetapi pada akhirnya, cakarnya benar-benar terkikis oleh hukum alam, dagingnya terkelupas, hanya tulang putih yang tersisa, membuatnya sangat kesakitan.
Sekarang, ia masih bisa merasakan sakit yang menusuk itu. Terlebih lagi, cakar itu berlumuran darah, hanya saja kulit, bulu, daging, dan bagian lainnya semuanya sudah muncul kembali, pulih dengan baik. Si Hao tentu saja melihat darah di cakarnya, merasa sangat terkejut. Jadi apa yang dialaminya dalam mimpi itu belum tentu semuanya palsu? Mengapa danau kosmos itu mengering? Singa emas itu sedikit terkejut. Kemudian, ketika memeriksa sekelilingnya, ia menjadi semakin tercengang. Di mana semua tanaman hijau subur, energi abadi yang berputar-putar, semuanya menghilang, tempat ini menjadi tanah kematian. Apa yang disebut aroma obat umur panjang, tidak ada satupun yang bisa dicium. Singa emas itu membatu. Kemudian, ia mengatupkan giginya, menundukkan kepalanya, mulai menggunakan cakarnya yang besar untuk menggali danau kecil yang mengering. Masih ada pasir halus yang menutupi tempat itu. Namun, yang membuatnya terkejut adalah ketika ia menyentuh pasir, langit berguncang dan bumi berguncang, tempat ini bergemuruh dengan suara berisik. Singa emas itu dengan cepat mundur, langsung tertegun. Itu karena ketika ia menyentuh pasir, pasir itu sangat berat hingga hampir membuatnya menjerit, setiap butir pasir sebanding dengan bintang. Si Hao juga terkejut. Dia berjongkok, memeriksa pasir halus di bawah danau yang kering. Dia menggunakan tangannya untuk memeriksanya, sebagai hasilnya dia menemukan dengan terkejut bahwa pasir itu terlalu berat, setiap butir pasir seperti ini, seberat bintang. Ini benar-benar danau kosmos. Si Hao mendesah dengan heran. Setiap butiran pasir adalah bintang sungguhan, dimurnikan menjadi pasir. Saat itu, gelombang hijau beriak, airnya berkilauan, tempat ini diciptakan oleh bintang-bintang. Yang disebut danau kosmos, itu benar-benar ada. Tempat ini adalah kosmos tersendiri, namun digunakan untuk menghiasi area di depan pondok Jerami penguasa wilayah terlarang. Seberapa besar biaya ini? Saat penguasa wilayah terlarang meninggal, kosmos ini akhirnya mengering, danau berubah menjadi pasir, pemandangan megah masa lalu tidak lagi muncul. Si Hao berjalan mendekati tengkorak itu lagi. Tidak ada pondok Jerami di sini, juga tidak ada tunggul kayu, semuanya hilang. Di tanah, 3 tengkorak menggantikan posisi pria berpakaian putih dan 2 anak dao, tidak sedikit pun berubah. Seluruh tubuh singa emas itu mengeluarkan hawa dingin, baru saja berani mempercayai apa yang ada di depan matanya. Si Hao menghela napas. Dia berjongkok. Dia ingin mengubur tengkorak ini untuk mencegah sisa-sisa ini terpapar ke hutan belantara yang sunyi lagi. Namun, yang mengejutkan adalah dia tidak bisa menggerakkan tengkorak seputih salju itu sama sekali. Itu tidak bergeming sama sekali, seolah-olah itu adalah dinding yang menopang langit dan bumi. Itu adalah kepala, mengapa dia tidak bisa menggerakkannya? Dengan kultivasinya, dia dapat dengan mudah mengambil bintang atau bulan, bahkan meraih matahari surgawi bukanlah masalah, tetapi dia tidak dapat mengambil tengkorak itu. Segera setelah itu, dia menemukan beberapa kelainan. Ketika dia menyingkirkan tanah di sekitarnya, ada beberapa lempengan batu, beberapa karakter terukir di atasnya. Tulisan tangan dibuat oleh orang yang berbeda, beberapa goresan kuat, beberapa lembut dan elegan. Nama yang terukir di lempengan pertama adalah Aogu. Bukankah ini anak muda pertama yang dibicarakan oleh penguasa wilayah terlarang, yang dikenal sebagai kebanggaan surga klan Primalkis yang paling kuat, dari fase awal era besar kuno abadi? Dia memeriksanya satu persatu, tentu saja, dia mengenali beberapa nama yang dikenal. Semuanya adalah anak muda yang dia lihat dalam mimpi itu. Lempengan terakhir ditinggalkan tepat oleh Peri King Yu. Itu bukan ilusi, semuanya nyata. Ini. Dia mempelajari sedikit kebenaran dari lempengan batu ini. Sebelumnya, benar-benar ada kebanggaan surga muda yang datang ke sini. Terlebih lagi memperoleh ajaran, memberi penghormatan kepada penguasa wilayah terlarang sebagai tuan mereka. Tentu saja, pada saat itu sudah bukan lagi penguasa wilayah terlarang yang hidup. Itu seperti sekarang, hanya tengkorak. Pada akhirnya, mereka semua ingin mengubur sisa-sisa keberadaan tabu ini juga, tetapi mereka tidak dapat melakukannya, hanya dapat meninggalkan prasasti batu, memberi penghormatan ke tempat ini. Si Hao mulai merasakan sakit kepala. Dari generasi manakah penguasa wilayah terlarang ini berasal? Itu hanya tengkorak di awal era agung kuno abadi, jadi di era manakah ia mati? Di tanah ada teko, sepotong batu giok, serta cangkir pecah, semuanya sangat kuno, semua hal yang sebelumnya pernah dilihatnya dalam mimpi itu. Si Hao mengulurkan tangannya. Ia dapat mengambil teko, serta cangkir teh yang pecah. Yang mengejutkan adalah ada teh yang keluar, masih merah cerah,
bahkan membawa sedikit kehangatan. Ia terkejut. Bahkan setelah bertahun-tahun berlalu, lebih dari era yang hebat, masih ada teh, dan masih hangat? Singa emas itu juga terkejut, tenggorokannya mengeluarkan suara tegukan. Itu karena aroma teh itu terlalu kuat. Si Hao merasakan teh itu. Rasanya masih sama, pahit dan sepat hingga tak tertahankan, terlalu tidak enak untuk diminum. Ketika dia melihat singa emas menatapnya seperti itu, si Hao sedikit menyerah. Kemudian, singa emas itu menjerit dengan menyedihkan, berguling-guling di tanah, penampilannya sangat menyedihkan, seluruh tubuhnya akan meledak. Pahit. Sakit. Singa emas itu menjerit, aumannya seperti guntur, berguling-guling di tanah. Pada saat yang sama, si Hao merasa aneh. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia menemukan bahwa pondok jerami itu muncul lagi, gunung pendek, istana logam, ladang obat, semuanya kembali normal. Selain itu, ada seorang pria berpakaian putih yang tersenyum lembut, duduk di hadapannya, dua anak dao di belakangnya. Sudah kubilang bahwa teh ini bukan sesuatu yang bisa diminum orang normal, katanya sambil tersenyum. Pria berpakaian putih itu mengulurkan tangannya, menepuk singa emas itu. Singa itu terbatuk keras, beberapa tetesan berkilau jatuh ke tanah. Baru kemudian singa itu pulih, tidak lagi kesakitan. Senior, kata si Hao dengan suara gemetar. Sudah waktunya bagimu untuk pergi. Setelah semua urusan duniawi disingkirkan, kembalilah ke sini untuk mengobrol. Kali ini, si Hao meraih sepotong batu giok itu, tidak lagi ragu-ragu. Ketika dia bangun, semuanya kembali normal lagi. Tempat ini menjadi tanah tandus, hanya tulang-tulang di belakangnya. Tubuhku telah meninggal, apa yang hilang akan selalu hilang pada akhirnya. Ini adalah suara yang didengar si Hao sebelum dia pergi. Singa emas itu menggigil dalam hati. Ia menggendong si Hao di punggungnya, berlari dengan semua yang dimilikinya bahkan tanpa diberi perintah, bergegas ke kejauhan, meninggalkan wilayah yang dibatasi kehidupan ini. Singa emas itu benar-benar ketakutan. Itu hanya tengkorak. Tidak diketahui pada usia berapa keberadaan ini lahir. Ia memurnikan kosmos menjadi danau, mampu mengubah masa lalu dan masa kini menjadi mimpi. Itu benar-benar mengerikan. Ia melaju kencang ke depan, bergerak secepat kilat. Dalam sekejap mata, ia melintasi ratusan ribu li, jauh lebih cepat dari kecepatan normalnya. Si Hao juga berpikir sendiri, membelai potongan batu giok di tangannya. Itu sangat kuno, sebuah barang kuno. Ia menyimpannya. Itu hanya kepala, bukan tubuh sejati, namun itu telah mengajar banyak ahli tingkat abadi, semuanya adalah tokoh pelintir surga dari generasi yang berbeda. Ia benar-benar luar biasa. Tentu saja, yang paling dipedulikan si Hao adalah bendungan yang sebelumnya dikunjungi oleh penguasa wilayah terlarang. Ia masuk, terlebih lagi kembali hidup-hidup, ini sangat mengejutkan. Berdasarkan apa yang ia ketahui, semua orang yang pergi ke sana telah meninggal, tidak seorang pun keluar hidup-hidup. Hanya saja, luka-lukanya terlalu parah, tetap saja sekarat pada akhirnya. Si Hao menghela napas pelan. Dalam adegan yang dilihatnya belum lama ini, penampilan pria berpakaian putih itu ketika ia merangkak keluar dari bendungan masih segar dalam ingatannya. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, tubuhnya tidak stabil. Bahkan penguasa wilayah terlarang jatuh sejauh ini, tempat itu benar-benar terlalu mengejutkan. Pada akhirnya, ia meninggal, jasadnya tertinggal di tanah kuno yang menyedihkan ini. Ketika daging individu yang kuat dihancurkan, bahkan jika hanya setetes darah yang tersisa, mereka dapat menempa kembali tubuh mereka. Namun, penguasa wilayah terlarang yang kuat seperti ini malah langsung kehilangan nyawanya seperti ini. Jenis cedera ini benar-benar mengerikan. Ketika mereka pergi cukup jauh ke kejauhan, ketika ia berbalik lagi, semua yang ada di belakangnya sunyi, lapisan demi lapisan kabut memenuhi tempat itu, kembali ke kekacauan purba, tidak lagi terlihat. Benar-benar aneh. Singa emas itu ragu. Ia mencoba berjalan beberapa langkah, tetapi menemukan bahwa ia benar-benar tersesat. Merasa pusing, sulit baginya untuk melanjutkan. Pada akhirnya, ia tidak dapat menemukan jalan lagi. Kemana kita harus pergi? Ia menjadi gugup. Ia menemukan bahwa dunia di sekitarnya kabur, sangat gelap, membuatnya bingung dan kehilangan arah. Si Hao terkejut. Ia tidak kehilangan arah, mampu melihat dengan jelas cahaya yang jauh, serta kabut di belakangnya. Apakah itu karena potongan batu giok? Si Hao membuatnya, melemparkannya ke tanah. Kemudian, ia menemukan dengan kaget bahwa ia juga merasa bingung dan kehilangan arah. Dunia itu sendiri berputar.
Ia mengangkat tangannya, dengan cepat mengambil potongan batu giok, sekarang mengerti apa yang sedang terjadi. Jangan berhenti, teruslah maju, kata Si Hao. Sepertinya itu jalan kembali. Singa emas itu berkata dengan tidak yakin. Ketika Si Hao mendengar ini, dia tahu bahwa dia sekarang benar-benar bingung. Jangan bertanya terlalu banyak, teruslah lurus. Benar saja, setelah melanjutkan perjalanan sejauh 500.000 li, semuanya akhirnya kembali normal. Dia melihat matahari, burung-burung, dan binatang buas, benar-benar terbebas dari wilayah aneh itu. Ketika singa emas itu berhenti lagi, dengan hati-hati berbalik, dia menemukan bahwa sebuah sungai besar mengalir deras di belakangnya, memotong jalannya kembali. Selain itu, ada lahar yang menutupi bumi dan benda-benda lainnya. Dia tercengang. Ketika dia bergegas ke arah ini, dia jelas tidak melihat bentuk lahan ini sangat aneh. Dia tahu bahwa bahkan jika dia terus mencari, tidak mungkin dia bisa mendekati wilayah yang dibatasi kehidupan itu lagi. Dia berada di ruang kekacauan primal. Di kejauhan, suara-suara keras terdengar. Ada beberapa gunung raksasa yang runtuh, puing-puing berhamburan ke langit, asap dan debu di mana-mana, sangat tiba-tiba. Ayah, ibu. Si Hao terkejut. Itu karena dia melihat sebuah kapal perang menerobos pegunungan, menyebabkan banyak gunung pecah. Apa yang terjadi? Dengan suara Yisou, singa emas itu bergegas keluar, dengan cepat membawa Si Hao ke daerah itu. Si Hao melompat turun, tiba di kapal perang, melihat mereka. Anakku, kau telah kembali. Qin Yining menghela napas, sekarang benar-benar tenang. Sebelumnya, mereka sangat gugup, takut sesuatu yang tidak terduga terjadi pada Si Hao. Segera setelah itu, Si Hao mengerti apa yang terjadi. Setelah Si Ziling dan Qin Yining pergi bersama anak-anak, mereka bergegas ke kejauhan, mengirim anak-anak ke tempat yang aman, mereka meminta Yun 11 untuk mengawasi mereka, sementara mereka sendiri kembali untuk mencari Si Hao. Meskipun mereka tahu bahwa tingkat kultivasi mereka tidak sehebat Si Hao, sebagai orang tuanya, mereka masih terlalu khawatir, mengikuti jalan kembali karena takut sesuatu yang buruk terjadi padanya. Pada akhirnya, mereka seperti singa emas, begitu mereka kembali, mereka tersesat. Kapal perang mulai berguling-guling, menghantam ke kiri dan ke kanan. Baiklah, ayo tinggalkan tempat ini. Jangan kembali lagi ke sini, ada wilayah misterius yang mengelilinginya. Ini adalah wilayah yang dibatasi kehidupan. Si Hao menjelaskan. 100.000 li jauhnya, mereka bertemu Yunsi, begitu pula anak-anak dengan ekspresi gugup di wajah mereka. Mereka semua selamat. Ketika mereka melihat kapal perang, serta singa emas dan Si Hao di atasnya, sekelompok anak bersorak, semuanya menjadi tenang. Ayo, kalian semua harus naik. Ketika sekelompok anak-anak mendengar ini, mereka seperti sekelompok monyet kecil, dengan cepat bergegas ke kapal perang. Beberapa anak baru mulai berjalan, usia mereka sangat muda. Mereka tersapu ke kapal dengan lambaian tangan Si Hao. Kapal perang terus maju. Ketika mereka tiba di daerah berpenghuni, mereka akhirnya tahu di mana mereka berada. Wilayah surga. Alam bawah memiliki 8 wilayah. Secara terpisah surga, bumi, misterius, hampa, ruang, luar, banjir, gurun. Mereka juga disebut 8 penjara besar. Ini adalah wilayah surga, dulunya ada wilayah yang dibatasi kehidupan di sini. Namun, tidak ada seorang pun di alam yang lebih tinggi yang tahu. Si Hao berkata sambil mendesah. Mungkinkah itu justru wilayah terbatas dari bumi salib Yin yang dipaksa masuk ke wilayah surga alam bawah? Tanya Yunsi. Ada kemungkinan besar, bagaimanapun, setelah meninggalkan bumi salib Yin, tangga batu itu mengarah langsung ke wilayah terbatas di alam bawah, keduanya seharusnya terhubung entah bagaimana. Mungkin. Si Hao mengangguk, tetapi maknanya tidak begitu besar. Kapal perang itu bergerak di langit. Kapal itu benar-benar besar, seolah-olah awan gelap bergerak melalui kubah langit. Segera setelah itu, kapal itu menembus dinding alam, bergegas menuju wilayah kuno lainnya. Kapal perang tingkat ini dari lembaga Dewa Surgawi adalah sesuatu yang disempurnakan secara pribadi oleh seorang tetua untuk Si Hao. Jadi secara alami kapal itu memiliki kekuatan ilahi yang tak terukur, mampu melintasi alam. Wilayah misterius, kapal itu milik salah satu dari 8 penjara besar. Tentu saja, ini untuk mereka yang berada di alam yang lebih tinggi. Bagi mereka yang berada di 8 wilayah, itu adalah wilayah kuno yang sangat kuat. Ketika Si Hao dan yang lainnya bergerak melalui kehampaan,
setelah melewati dinding alam, mereka tiba di wilayah ini. Wilayah misterius memiliki fondasi sekte barat di alam yang lebih rendah, keturunan gunung abadi, keduanya adalah warisan tingkat atas. Namun, Si Hao dan yang lainnya hanya lewat, tidak bersiap untuk mengunjungi mereka. Mereka juga tidak ingin berhenti. Hati mereka tertuju untuk segera pulang, berharap untuk kembali ke desa batu sesegera mungkin. Jika mereka melewati Sarang Kunpeng, sungai suci tempat perahu kertas hanyut, alam makam barat, dan lainnya, dia mungkin akan berhenti. Tetapi sekarang, dia sedang bergegas maju. Kehampaan bergetar. Kapal besar lainnya muncul, keduanya hampir bertabrakan. Kapal ini dirancang dengan sangat apik, sangat cemerlang, burung-burung suci dan gambar-gambar kehampaan binatang buas berputar-putar di sekitarnya. Ini adalah perwujudan teks-teks tulang yang digunakan untuk melindungi kapal. Kapal itu tampak agak gagah berani, seolah-olah itu adalah kapal seorang raja. Namun, dibandingkan dengan kapal Si Hao, tidak perlu berpikir tentang hal itu, bahkan tidak dalam skala yang sama. Namun, di alam yang lebih rendah ini, kapal itu sudah cukup istimewa. Pada saat yang sama, kapal perang Si Hao tampak agak biasa, hanya sedikit lebih besar. Ketika seseorang benar-benar mengukurnya, tidak ada yang terlalu istimewa tentangnya. Hal utama adalah bahwa ketika dia tiba di alam yang lebih rendah, dia mengendalikannya dengan hati-hati. Atau, jika dia mengoperasikannya dengan kekuatan penuh, kapal itu pasti akan melepaskan fluktuasi yang kuat di alam pelepasan diri. Jika itu terjadi, langit akan retak kemanapun mereka pergi. Gunung-gunung dan sungai-sungai di dekatnya semuanya hancur, tidak diketahui berapa banyak makhluk yang akan gemetar ketakutan. Siapa? Di sisi lain, seseorang berteriak dari kapal besar yang dihiasi dengan indah itu. Si Hao berdiri di depan kapal, tidak berbicara. Dia merasakan gelombang emosi di dalam, dia akhirnya kembali. Dunia ini tidak memiliki hukum alam yang lengkap, penindasannya terhadapnya minimal. Jika dia mengambil tindakan di sini, kekuatannya akan diperbesar berkali-kali lipat. Gunung-gunung dan sungai-sungai ini, baginya, tampak terlalu rapuh. Asal-usul orang-orang di sisi lain itu jelas tidak kecil, paling tidak, dapat dianggap sebagai kekuatan besar di wilayah misterius. Ketika mereka melihat betapa linglungnya pihak lain itu, sedikit tertegun, mereka langsung merasa sedikit kesal. Hei, anak muda, mengapa kau menghalangi jalan kami? Jangan bilang kalian ingin menghalangi jalan kami. Meskipun itu seorang tetua, emosinya membara, berteriak keras. Oh, maafkan aku. Kami hanya lewat, tanpa sengaja melakukannya. Si Hao tersadar, mengangguk ke arah orang di sisi lain. Singa emas itu memutar matanya, ekspresinya tidak ramah. Jika itu yang menanggapi, itu akan menghancurkan seluruh kapal perang itu dengan satu cakar. Siapa yang menghalangi siapa? Namun, Si Hao telah lama memperingatkannya bahwa kecuali diperlukan, itu tidak boleh bertindak kejam di alam bawah. Paman Feng, ada apa? Sebuah suara lembut terdengar. Beberapa pelayan mengikuti seorang nona muda ke bagian depan kapal. Wanita muda ini sangat cantik, kecantikan yang langka. Dia mengenakan gaun emas, sekarang berdiri di bagian depan kapal. Sudut-sudut gaunnya berkibar-kibar, membuatnya tampak anggun dan bergerak. Ada jejak belah ketupat di antara alisnya, sepasang tanduk giok di rambutnya, tampak seperti gadis naga. Wanita muda itu mengangkat kepalanya untuk melihat kapal besar di sisi lain, terlebih lagi melihat pemuda di bagian depan kapal. Dia langsung tertegun, tidak berani mempercayai matanya. Kamu. Setelah bertahun-tahun berlalu, pemuda itu masih lembut dan cantik, tidak banyak berubah, hanya tumbuh sedikit lebih tinggi, menjadi semakin heroik dan halus. Matanya masih sama cerahnya. Si Hao. Akhirnya, dia berteriak dengan sangat yakin. Si Hao itu? Batu kecil yang legendaris? Di haluan kapal, beberapa orang segera melepaskan teriakan waspada, semuanya menatap pemuda di kapal besar itu. Benar, dia adalah batu kecil. Tidak salah lagi, aku pernah melihatnya di alam dewa kekosongan, itu pasti dia. Ya Tuhan, itu benar-benar batu kecil. Mengapa dia muncul? Apakah dia kembali ke alam bawah? Aku pernah bertemu dengannya sebelumnya saat menemani nona muda di masa lalu. Dia adalah batu kecil. Di haluan kapal, sekelompok gadis mengobrol, terkejut dan bersemangat. Bahkan tetua yang disebut Paman Feng tercengang, tidak percaya saat dia menatap anak muda itu. Putri Qian, sudah lama. Si Hao berkata, memperlihatkan ekspresi terkejut.
Dia tidak menyangka akan bertemu dengan seorang teman lama secepat ini. Wilayah misterius, bahkan sekte barat dan gunung abadi mendirikan sekte mereka di sini di alam bawah. Dibandingkan dengan wilayah lain, itu lebih unggul. Putri Qianqian adalah salah satu dari 10 wanita cantik di wilayah misterius. Saat itu, ketika seorang keturunan langsung dari klan Qin Gunung Abadi mengejarnya, dia sebelumnya memiliki konflik dengan Si Hao. Setelah bertahun-tahun berlalu, Putri Qianqian tidak banyak berubah, masih cantik, kecantikannya mengharukan dan tidak seperti dunia lain. Saat ini, mulut kecilnya berbentuk O, seolah-olah dia sedang melihat hantu. Bukankah kamu pergi ke alam yang lebih tinggi? Kamu masih bisa kembali. Dia merasa bahwa ini tidak terbayangkan. Meskipun dia cantik, saat ini, dia masih sedikit tercengang, sedikit ekspresi kosong di wajahnya. Siapa aku? Makhluk tertinggi yang melenturkan surga yang legendaris, kemana aku tidak bisa pergi? Aku merindukan rumah, jadi aku kembali. Si Hao berkata dengan enteng. Orang-orang itu sekarang benar-benar percaya. Inilah batu kecil, persis seperti legenda, kulitnya tebal, narsis, dan suka makan, menyukai wanita gemuk. Hanya setelah waktu yang lama berlalu, Putri Qianqian tersadar dari linglungnya. Ini terlalu mengejutkan. Batu kecil yang legendaris kembali setelah berlari ke alam yang lebih tinggi. Batu kecil, aku ingin mengundangmu ke klanku sebagai tamu. Mata besar Putri Qianqian berkedip-kedip cemerlang, mengalir dengan cahaya, mengundangnya ke klannya. Aku baru saja kembali hari ini, jadi aku harus kembali ke desa batu terlebih dahulu. Harap tunggu sebentar. Si Hao berkata bahwa dia harus kembali ke rumahnya terlebih dahulu. Dia tertawa dan berkata, jika kamu bebas, kamu bisa datang ke negara batu di daerah terpencil untuk mencariku. Baiklah, aku akan segera datang untukmu. Putri Qianqian mengangguk, menunjukkan ekspresi bahagia. Segera setelah itu, mereka berpisah, kedua kapal perang itu bergerak melalui kehampaan lagi. Hari itu, berita tentang kembalinya batu kecil menyebar ke seluruh daerah misterius, mengejutkan setiap klan dan sekte. Semua orang tidak mempercayainya pada awalnya. Ini benar-benar berita yang mengejutkan. Kapal perang itu sangat cepat, seperti seberkas cahaya sementara saat membelah langit. Ketika cahaya suci itu dilepaskan, banyak orang di daerah misterius mengira itu adalah bintang jatuh. Tak lama kemudian, kapal perang itu merobek dinding alam, mulai melintasi wilayah lain. Di daerah terpencil, mereka akhirnya tiba, kembali ke tanah yang sudah dikenal ini. Kapal perang itu berhenti, melayang di langit. Si Hao berdiri di depan kapal, menghadap ke bumi besar yang tak terbatas. Tanah itu luas dan tak terbatas, pohon-pohon kuno menjulang tinggi dari hutan pegunungan primitif. Ini adalah hutan belantara yang luas, sebagian besar daerah terpencil seperti ini. Kalau tidak, itu tidak akan disebut daerah terpencil. Si Hao menarik napas dalam-dalam. Dibandingkan dengan alam yang lebih tinggi, esensi spiritual benar-benar sangat tipis, tidak mampu menyediakan tubuh dan jiwa dengan nutrisi penting. Namun, Si Hao tidak merasa sedikit pun kecewa, hatinya tenang, merasakan semacam kepuasan, merasa tergerak dan diberkati. Itu karena dia akhirnya kembali. Ini adalah perasaan yang sudah dikenalnya, tanah air yang dia hargai. Dia telah meninggalkan bumi yang luas ini selama bertahun-tahun. Ketika dia menghitungnya dengan saksama, sudah lebih dari 1 dekade berlalu. Dia benar-benar menganggap tempat ini sangat berharga di hatinya. Sekarang, ketika dia melihat dunia ini, dia merasa sangat puas. Sosok Si Hao bergegas keluar, meninggalkan haluan kapal, bergegas menuju bumi yang luas, turun dari puluhan ribu xiang, melangkah ke bumi yang luas dengan suara "Gipeng". Dia meraih segumpal tanah, lalu mengangkatnya. Aku telah kembali. Si Hao meraung. Meskipun ini adalah hutan belantara yang luas, itu masih milik perbatasan negara batu, serta jalan yang pernah dia lalui sebelumnya, yang terhubung ke desa batu. Ikutlah di belakangku, aku pergi dulu. Si Hao berteriak, lalu dia bergegas ke hutan. Itu karena dia takut kapal perang besar yang bergerak di atas langit akan mengganggu desa batu. Itu adalah tanah yang murni, tempat perlindungan, jauh dari urusan duniawi. Penduduk desa terlalu sederhana dan membumi. Ia mendoakan kedamaian abadi di tempat itu, karena tempat itu adalah pelabuhan hatinya. Di perbatasan padang gurun yang luas, kehidupan tanaman sangat subur, banyak burung ganas dan binatang buas berkeliaran, semuanya adalah keturunan liar, yang lebih besar sebanding dengan gunung. Saat itu, ketika Si Hao masih muda,
ia secara pribadi telah melintasi padang gurun yang luas ini, terus-menerus menghadapi cobaan hidup dan mati, harus menghindari semua jenis binatang purba yang kuat dan burung ganas. Sekarang, ketika ia berjalan melalui padang gurun yang luas ini, ia tampaknya telah menjadi binatang buas humanoid yang besar. Semua burung dewa dan yang lainnya menghindarinya. Seekor kera dewa bersayap emas melompat keluar, tubuhnya besar, tingginya beberapa zhang. Ia memiliki sepasang sayap emas di belakangnya, mulutnya yang lebar penuh dengan gigi-gigi yang ganas. Ia melemparkan dirinya ke arah Si Hao. Ini adalah raja binatang buas, tidak ada yang menandinginya dalam jarak ribuan li. Semua burung dan binatang buas tunduk di hadapannya. Ketika ia melihat makhluk humanoid yang ganas berjalan melewati tempat ini, membuat semua binatang buas bingung, ia melompat keluar, menyerang Si Hao. Bahkan seekor monyet kecil berani bertindak liar. Kau seharusnya kembali ke desa batu bersamaku untuk menjaga gerbang. Si Hao mengulurkan tangannya, menekannya. Cahaya warna-warni 5 warna dilepaskan, langsung menahannya. Ia dengan hati-hati memeriksanya, memperlihatkan ekspresi aneh. Ia benar-benar mengenali makhluk ini. Saat itu, ketika ia melewati pegunungan, ia bahkan bersembunyi darinya. Saat itu, ia sangat lemah, masih anak-anak. Sekarang, lebih dari 1 dekade kemudian, ia dapat dengan mudah menangkap kera dewa ini. Ketika dia memikirkan kejadian-kejadian di masa lalu, dan kemudian tentang pengalamannya selama bertahun-tahun, Si Hao merasakan perasaan aneh. Dia merasa beruntung, tetapi juga getir. Saat itu, dia baru berusia 8 atau 9 tahun, tetapi dia sudah berani menyerbu ke hutan belantara yang luas, membawa saudaranya, King Feng, bersamanya saat dia berlarian, bergegas ke paviliun penyembuhan surga untuk mendaftar. Dia benar-benar cukup berani saat itu. Shua. Dia melemparkan kera dewa ke kapal perang 100 li jauhnya, sangat akurat. Si Hao bergerak melalui hutan pegunungan dengan langkah-langkah besar. Ini adalah jalan yang pernah dia lalui sebelumnya. Dia mencari kenangan masa lalunya, hanya saja, semuanya benar-benar berbeda sekarang. Sepanjang jalan, dia tidak perlu bersembunyi, tidak perlu menghindari area tertentu. Itulah sebabnya dari waktu ke waktu, ada beberapa binatang buas yang menyerangnya. Namun, hanya dengan melepaskan sedikit auranya, semua raja hutan akan melarikan diri. Sepanjang jalan, dia melihat beberapa binatang buas raksasa. Mampu bertahan hidup sambil berjalan melalui hutan belantara yang luas di masa lalu benar-benar tidak mudah. Lagi pula, saat itu, dia masih muda, kultivasinya belum memadai. Si Hao mulai melepaskan kesadaran ilahinya, mencari di hutan belantara yang luas ini, ingin melihat apakah ada makhluk yang sangat kuat. Dia benar-benar menemukan sesuatu, menampakkan ekspresi terkejut. Ada ahli yang menyalakan api ilahi mereka di sini? Keberadaan tingkat dewa. Orang harus mengerti bahwa tidak banyak orang di seluruh daerah Desolate, terutama kemudian, setelah pembersihan besar itu, semua dewa menghilang, tidak lagi di dunia ini. Ekspresi Si Hao menjadi serius. Dengan sekejap, dia bergegas ke pegunungan 900 li jauhnya, ingin melihat makhluk seperti apa sebenarnya itu. Bagaimanapun, ada desa batu di hutan belantara yang luas ini. Keberadaan tingkat dewa yang muncul di sini kemungkinan besar akan menjadi ancaman besar. Dia sangat khawatir. Setelah bertahun-tahun berlalu, apakah desa batu mengalami sesuatu? Ini adalah tempat yang elegan dan halus, uap air mengepul. Air terjun perak turun dari pegunungan, menderu saat mengalir ke kolam, menghasilkan kabut, membuat esensi spiritual di sini kabur. Seekor makhluk hitam dengan malas berbaring di atas batu kapur besar di pantai, satu kaki disilangkan di atas yang lain, sangat santai, saat ini melemparkan ikan panggang ke dalam mulutnya, berjemur di bawah sinar matahari. Si Hao segera memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Itu terlalu familiar, dia mengenali orang ini. Ini adalah kura-kura hitam besar. Itu benar-benar besar, berkali-kali lebih besar dari batu giling, seluruhnya hitam pekat. Itu memiliki penampilan malas, sangat nyaman dan santai saat berbaring di sana. Mengapa kura-kura biasa melakukan ini? Itu berbaring di sana, tungkainya begitu panjang, bahkan mampu menyilangkan kakinya. Penampilan seperti ini benar-benar tidak membuatnya tampak seperti jenis yang baik. Blaki ketiga, mengapa kau bersembunyi di sini? Kata Si Hao. Dia secara alami mengenali orang ini, dia adalah kura-kura yang berlari turun dari alam yang lebih tinggi. Saat itu, Si Hao menangkapnya, mengubahnya menjadi tunggangan. Namun, ketika 7 dewa menimbulkan kekacauan, dia berlari sementara Si Hao menghadapi musuh. Kemudian,
Si Hao tidak dapat menemukannya, pada akhirnya pergi ke alam yang lebih tinggi. Hantu! Tubuh kura-kura hitam itu langsung menegang, gerakannya terlalu cepat dan lincah. Lengan dan kakinya terentang, sambil membawa panci hitam besar di punggungnya, dia berlari dengan cepat. Apa yang kau teriakkan? Apakah kau sudah melupakanku? Si Hao menatapnya dengan pandangan meremehkan. Bajingan ini berlari lebih cepat dari kelinci saat itu. Ketika dia mempertaruhkan segalanya melawan 7 dewa, kura-kura hitam ini berlari dengan segala yang dimilikinya. Bagaimana mungkin kau ada di sini? Astaga, hantu! Cepat pergi! Kura-kura hitam besar itu berteriak, berbalik dan berlari. Peng! Bagaimana bisa dia lolos? Si Hao mencengkeram lehernya dengan satu gerakan, menyeretnya, memperlihatkan gigi seputih salju di mulutnya. Aku lapar, ingin makan sup kura-kura. Kebetulan saja kamu membawa panci hitam, itu benar-benar menyelamatkanku dari kesulitan untuk mengambilnya. Kakak, tolong ampuni nyawaku. Itu benar-benar kamu. Aku punya mata tetapi gagal mengenali Gunung Tai. Kupikir bajingan itu berpura-pura menjadi kamu. Wajah kura-kura hitam besar itu benar-benar berubah dengan cepat, segera memperlihatkan senyum rendah. Bajingan? Apakah kamu mengutukku, atau kamu mengutuk dirimu sendiri? Si Hao menatapnya, tidak senang sama sekali. Mengutuk diriku sendiri. Kura-kura hitam besar itu buru-buru menampar mulutnya sendiri. Lengan kura-kuranya sangat panjang, gerakannya lincah sampai-sampai membuat orang terdiam. Kakak, bagaimana kamu kembali? Aku benar-benar terkejut sampai-sampai jiwaku hampir meninggalkan tubuhku. Itulah sebabnya aku berbicara dengan tidak bertanggung jawab. Kamu adalah sosok besar yang murah hati. Aku terlalu terkejut, dan juga sangat penasaran. Aku tidak pernah berpikir bahwa setelah 10 tahun, aku masih bisa melihat dirimu yang hebat. Aku bahkan tidak setua kamu, masih dalam masa keemasanku. Usia 20-an adalah masa keemasan. Si Hao memutar matanya. Kura-kura hitam besar itu benar-benar terkejut. Meskipun ekspresinya dilebih-lebihkan, orang bisa tahu bahwa dia benar-benar ngeri. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa dia akan melihat si Hao lagi seperti ini. Pada saat yang sama, dia sangat terdiam, dalam hati khawatir. Mengapa tuan ini kembali lagi? Dulu, ketika si Hao meninggalkan alam bawah, ia bersorak keras, berteriak bahwa dunia ini miliknya. Itu karena pada saat itu, kekuatannya hebat, dapat dianggap sebagai tokoh tingkat atas di bawah surga. Begitu si Hao pergi, siapa yang masih bisa menahannya? Mengapa kamu di sini? Si Hao bertanya padanya. Aku jelas mencari desa batu. Kura-kura hitam besar itu berkata tanpa berpikir. Kemudian, ia segera menyesalinya dengan sangat. Apa yang coba kau katakan? Dulu, ketika aku di sini, kau berlari. Sekarang, kau menyelinap sendirian, mencari desa batu? Apa yang coba kau lakukan? Si Hao menatapnya. Kakak, kau benar-benar tidak boleh salah paham. Karena aku sangat mengagumimu, bahkan lebih mendambakan desa batu, aku didorong oleh dorongan tiba-tiba baru-baru ini, itulah sebabnya aku dengan sungguh-sungguh mencari di sekitar sini dengan pola pikir untuk berziarah. Tangan kura-kura hitam besar itu bergerak bersama, membuat gerakan yang taat. Hanya saja, mata kecil itu bergerak-gerak, mengkhianati niatnya yang sebenarnya, wajahnya tampak sangat rendah. Jangan bilang kau ingin mengganggu sarang lamaku, menyerang desa batu. Mata si Hao tajam. Aku dituduh salah. Aku tidak akan berani bahkan jika aku dipukuli sampai mati. Lupakan tentang kakak laki-laki yang masih berkuasa di dunia ini, bahkan jika aku bergegas ke sana, ada monyet yang tidak berguna di sana, jadi aku tidak akan berani bertindak gegabah. Kura-kura hitam besar itu berkata dengan keras, melakukan yang terbaik untuk memukul dadanya, mengekspresikan ketulusannya. Siapa yang kau panggil monyet? Si Hao berbicara menggantikan Zhuyan. Ini adalah salah satu klan kuno yang mulia dan paling kuat, namun itu disebut tidak berguna oleh kura-kura hitam ini. Ah, benar, aku salah bicara, itu adalah monyet yang hebat. Tidak, Zhuyan, dia cukup kuat. Kura-kura hitam besar itu bertindak sombong. Sudah cukup, berhenti bicara omong kosong. Si Hao melihatnya dan berkata, jika kau ingin pergi ke desa batu, aku akan membawamu ke sana. Wajah kura-kura hitam besar itu langsung berubah seperti melon pahit, benar-benar cekung. Ia langsung mengatupkan giginya. Dulu,
Ia bahkan berlari. Jadi sekarang, bagaimana mungkin ia mau dikendalikan oleh orang lain, mengikuti di belakang iblis kecil ini? Apa artinya ini? Si Hao menatapnya dengan jijik. Aku terlalu senang, terlalu terharu. Ketika aku bertemu kakak, itu seperti bertemu ibuku sendiri, hampir meneteskan air mata kebahagiaan. Ayo pergi. Aku akan mengikuti kakak ke desa batu. Kami saudara-saudara perlu minum dengan benar, tidak akan kembali sebelum kami benar-benar mabuk. Kura-kura hitam besar itu berpura-pura terharu hingga menangis. Dasar bajingan, benar-benar tidak tahu bagaimana berbicara dengan benar. Si Hao langsung menamparnya, dan kemudian memperingatkan, ya orang tuaku ada di belakang, ketika saatnya tiba, sebaiknya kau tidak memanggil kami saudara, kau mengerti? Kura-kura hitam besar itu berteriak, ya apa yang salah dengan kura-kura? Apa yang salah dengan kura-kura? Ini adalah ras alami, mungkinkah kita tidak bisa bersaudara dengan manusia? Si Hao langsung menampar bagian belakang kepalanya lagi. Dulu, kamu menjadi tungganganku, namun sekarang kamu pamer? Tentu saja tidak. Baiklah, kita akan saling memanggil saudara hanya ketika tidak ada orang di sekitar. Kura-kura hitam besar itu mengecilkan kepalanya, bersembunyi di dalam panci hitam besar. Sepanjang jalan, mereka bergerak cepat. Si Hao tidak menunda lagi. Dia sudah meninjau jalan dari sebelumnya, sekarang bergegas langsung ke desa batu. Dia akhirnya bisa melihatnya dari kejauhan. Sebuah desa sedang beristirahat di hutan belantara yang luas. Tempat itu sangat damai, seperti Shangri-La. Itu tidak berubah, masih di sana. Mata si Hao mulai berubah masam, hampir meneteskan air mata. Setelah bertahun-tahun, dia merasakan kegembiraan, kebahagiaan, tetapi juga kesedihan dan ketidakberdayaan. Selama periode ini, dia selalu menyembunyikan emosinya yang sebenarnya. Bahkan ketika dia menghadapi orang tuanya sendiri, dia tidak mengungkapkannya, baru sekarang semuanya dari dalam bocor keluar. Dalam pertempuran Desolate Border, Tetua Agung tewas, kesimpulannya tragis, darah mewarnai langit. Huoling'er dibawa pergi bersama dengan Provinsi Dosa, hidup atau mati tidak diketahui, jatuh ke sisi lain. Di luar Imperial Pass, tidak ada lagi pertempuran, sepertinya mereka menang. Namun pada kenyataannya, mereka kalah. Begitu banyak orang tewas, begitu banyak darah tertumpah. Pada akhirnya, pertempuran hanya sampai pada kesimpulan yang tidak terduga. Mereka dapat dianggap kalah, pergi dengan penyesalan dan kesedihan. Kematian Tetua Agung, penangkapan Huoling'er dan Provinsi Dosa, bagaimana mungkin si Hao tidak membiarkan ini membebani dirinya sendiri? Bagaimana dia bisa melupakan hal-hal ini? Hanya saja dia menyembunyikannya di lubuk hatinya, tidak membicarakannya. Dia ingin kembali ke alam bawah, kembali ke desa batu. Ini adalah jenis pelarian bawah sadar, ingin kembali dan sembuh. Sekarang, dia akhirnya pulang. Dia sudah pulang. Mata si Hao merah. Baru setelah berdiri di sana dengan tenang untuk waktu yang lama, dia sedikit tenang. Kakak, ayo pergi. Kita sudah sampai. Siapa yang mengira tempat ini akan seindah ini? Wow, ada kawanan kuda surgawi di sana. Mereka seputih salju dan cemerlang, bahkan tidak ada sehelai bulu campuran. Ya ampun, bahkan ada satu yang bersisik naga, apalagi bukan sisik naga biasa. Kura-kura hitam besar itu berteriak. Pak! Si Hao memukul panci hitam itu, tubuhnya bergetar hingga memutar matanya. Hanya pelepasan sedikit fluktuasi alam pelepasan diri sudah cukup untuk membuatnya pingsan. Berperilaku baiklah, jangan membuat keributan besar. Si Hao berjalan maju. Ketika masih ada beberapa li yang tersisa ke desa, dia merasa sangat hangat di dalam. Dia akhirnya kembali, itu benar-benar tidak mudah. Tidak jauh dari sana ada hamparan pegunungan. Ketika dia melewati tempat ini, dia berhenti sebentar. Dulu ketika nama batu kecil tersebar ke seluruh dunia, seluruh alam bawah gempar, dia telah dikubur di sini selama kurang lebih 1 tahun. Aku ingin tahu apakah burung pipit 5 warna itu masih di sini. Si Hao benar-benar ingin memahami asal-usulnya. Itu karena alasan dia mampu bangkit kembali saat itu sangat terkait dengan beberapa benih yang dibawanya, ditanam di kuburan, membuat tempat ini berkembang dengan kekuatan hidup, memungkinkannya untuk bangkit dari kematian. Burung pipit 5 warna itu sangat misterius. Sejak si Hao dapat mengingatnya, burung itu sudah ada di desa, menghilang dari waktu ke waktu. Jika seseorang bertanya siapa yang bisa menggertak si Hao, itu adalah satu-satunya. Ketika dia masih muda,
Dia gagal setiap kali dia mencoba mengejar burung pipit 5 warna, sering jatuh, dan kemudian membuatnya menangis sebagai hasilnya. Ketika dia tumbuh dewasa, dia masih tidak bisa menangkap burung kecil yang aneh itu. Dia sekarang sudah dekat, dia bisa melihat penduduk desa. Tepat di mana desa itu berada, beberapa orang datang dan pergi. Mereka terlalu akrab, tim pemburu kembali dari perjalanan yang memuaskan, membawa banyak binatang buas raksasa kembali ke desa. Apakah mereka teman masa kecilnya? Apakah Dazuang dan yang lainnya? Mereka besar dan tinggi, sekarang sudah menjadi pemimpin kelompok pemburu. Mereka tumbuh dewasa. Di depan desa, ada banyak pohon willow yang ditanam, hijau lembut dan berkilau. Apakah penduduk desa masih mengenang Dewa Willow? Ada sebuah altar di mana ia berakar sebelumnya, menjadi daerah paling suci, tidak ada yang menempati daerah itu. Apakah penduduk desa masih berharap untuk kembalinya? Itu sangat hidup di dalam desa. Itu karena kelompok pemburu kembali. Beberapa anak berlarian, semuanya adalah anak-anak kecil berusia 3 hingga 10 tahun, penuh dengan aktivitas. Namun, Si Hao tidak mengenali satu pun dari mereka. Mereka pasti anak-anak yang lahir setelah dia pergi, semuanya energik, berbadan kuat. Bahkan anak-anak yang masih sangat kecil pun dapat melompat tinggi ke udara, lebih kuat dari orang tua mereka. Si Hao tiba di kepala desa, seekor kura-kura hitam besar mengikutinya di belakang. Kura-kura hitam besar itu berjalan dengan 2 kaki, di belakangnya ada sebuah pot hitam besar, lengan dan kakinya panjang, penampilannya agak menakutkan. Ah, ada monster memasuki desa. Cepat kalahkan monster itu. Monster apa? Kita memiliki formasi besar yang ditinggalkan Dewa Willow, semua monster akan diusir. Kalian anak-anak seharusnya tidak membuat masalah. Ada orang dewasa yang memarahi. Benarkah? Kemari dan lihat. Ada kura-kura besar yang bahkan lebih gelap dari kotoran keledai, taringnya terbuka, matanya melebar. Dia datang. Seorang anak berusia 3 tahun berteriak. Di depan desa, kura-kura hitam besar itu sangat marah, wajahnya yang gelap hampir berubah menjadi hijau. Ia benar-benar memamerkan giginya dan melotot, tetapi itu karena bocah kecil ini benar-benar tidak tahu bagaimana cara berbicara. Meskipun ia adalah kura-kura hitam, mereka tidak bisa memanggilnya kura-kura besar seperti ini, kan? Bertemu Si Hao adalah satu hal, ia mengakui kekalahannya, tetapi bocah-bocah kecil ini juga membuat keributan, benar-benar membuatnya melotot. Ini terutama ketika ia mendengar komentar berikut, lebih gelap dari kotoran keledai, membuatnya ingin segera memuntahkan darah. Di dalam desa, ada pria dan wanita, tua dan muda yang mengelilingi tim pemburu. Sekarang, akhirnya ada beberapa yang berbalik, melihat ke arah pintu masuk desa. Pada saat itu, desa menjadi sunyi, semua orang tercengang, seolah-olah mereka menjadi membatu. Semua penduduk desa melihat ke sekeliling, masing-masing dari mereka merasa sulit untuk membuka mulut ketika mereka melihat orang itu di depan desa. Seorang anak muda, tubuhnya tinggi dan tegap, penampilannya halus dan tampan, tampak seperti dia baru berusia 17 atau 18 tahun berdiri di sana. Wajahnya lembut, matanya jernih, sekarang berjalan selangkah demi selangkah. Begitu banyak tahun telah berlalu, sekarang lebih dari 10 tahun, namun mereka masih bisa melihat wajah ini, bertemu orang ini. Semua orang dewasa merasa diri mereka menjadi bodoh, tidak berani mempercayai apa yang mereka lihat. Hanya anak-anak yang bingung, penuh kebingungan. Beberapa dari mereka menjadi gugup, mengangkat kepala dan menarik-narik pakaian orang dewasa, dengan gugup bertanya, "Ibu, apakah dia monster besar? Apakah paman dan yang lainnya takut? Mengapa mereka tidak mengatakan apa-apa? Kakek, apakah itu monster besar berwujud manusia?" Bahkan pembantunya sangat gelap dan ganas. Dia bahkan bisa berjalan melewati formasi, memasuki desa kita, ini terlalu menakutkan. Beberapa anak menunjukkan ekspresi ketakutan. Si kecil. Akhirnya, seseorang berteriak, terlebih lagi berlari ke arah kepala desa. Ada beberapa orang dewasa yang langsung memarahi anak-anak mereka. Monster apa? Ini pamanmu. Paman yang berjuang menuju alam yang lebih tinggi sendirian. Anak nakal, siapa yang mengajarimu berbicara omong kosong seperti itu? Ada beberapa yang langsung menampar pantat anak-anak nakal di samping mereka. Semua orang sekarang bergegas, tempat ini menjadi sangat bising. Semua orang berteriak keras, terutama sekelompok pemuda kekar berusia 20-an dan 30-an. Segera setelah itu, Si Hao terlempar ke udara. Apakah ini nyata? Kamu, benar-benar kembali.
Biarkan aku menggigitnya. Ini benar-benar daging, bukan palsu. Anak nakal, kamu pergi selama lebih dari 1 dekade, sekarang muncul begitu tiba-tiba seperti ini. Si kecil, cepatlah, biarkan aku melihatnya, biarkan aku melihat bagaimana kau telah berubah. Sekelompok orang itu terlalu bersemangat. Teman-teman masa kecilnya mendorong ke bagian paling depan, mengelilingi Si Hao. Mereka merasa seolah-olah sedang bermimpi, benar-benar tidak menyangka bahwa mereka akan dapat melihatnya hari ini. Ada orang lain yang meneriakkan nama panggilan masa kecilnya, si kecil, sangat akrab. Hidung Si Hao terasa sakit, air mata panas mengalir deras. Perasaan seperti ini sungguh luar biasa. Dia kembali, dan sekarang bertemu dengan begitu banyak orang yang dicintainya. Setelah mengembara selama 10 tahun di luar, semua kekecewaan, frustrasi, ketidakberdayaan, dan penyesalan benar-benar lenyap. Dia merasakan kehangatan menyebar dari kepala hingga kaki, penuh semangat. Darah perbatasan terpencil yang tertumpah, kekalahan yang kembali, apa yang menyaksikan orang-orang yang dekat dengannya pergi, dipisahkan oleh kematian? Semua hal ini disingkirkan. Saat ini, dia hanya merasakan kehangatan. Perasaan negatif itu, kepahitan, kesulitan, semuanya lenyap, disingkirkan. Dia benar-benar sangat bahagia di sini. Wow, kau adalah paman kecil yang legendaris itu? Sekelompok anak kecil saat ini menarik celana Si Hao, mengangkat kepala mereka, wajah kecil mereka penuh kegembiraan, mata hampir menjadi buta karena tersenyum. Surga, dia hidup. Paman legendaris muncul, luar biasa. Anak kecil berusia 4 atau 5 tahun lainnya memperlakukan Si Hao seperti pohon besar, mulai memanja tubuhnya. Benarkah ini? Ini paman batu kecil? Dia mengalahkan semua musuh di bawah langit, dan kemudian pada akhirnya, dia berlari ke alam yang lebih tinggi untuk menjadi bencana. Aku terlalu senang, aku bisa bertemu paman batu kecil yang legendaris. Anak lain melompat dan melompat, bersorak, wajah penuh kegembiraan. Si Hao terdiam. Apa yang diajarkan pada anak-anak ini? Dia bahkan dikenal sebagai bencana di alam bawah. Namun, ketika dia memikirkannya dengan saksama saat itu, dia benar-benar membuat beberapa kekuatan besar pusing, individu yang merepotkan. Haha, ini benar-benar luar biasa. Siapa yang mengira bahwa kita saudara akan bertemu lagi suatu hari nanti? Aku pikir kamu sudah mengejar dao abadi di alam yang lebih tinggi, bahwa kamu tidak akan kembali. Dazuang sekarang sudah hampir setinggi 1 zang. Dia menepuk bahu Si Hao, memeluknya erat, matanya penuh air mata. Tepat sekali. Aku mendengar bahwa setelah seseorang menuju ke alam yang lebih tinggi, kembali turun terlalu sulit, hampir mustahil. Siapa yang mengira bahwa kita saudara bisa bertemu lagi dalam kehidupan ini? Ermeng juga sangat bersemangat. Pihou, Huzi, dan yang lainnya juga seperti ini, mata mereka semua merah. Mereka sekarang bertemu lagi dengan teman masa kecil mereka setelah 10 tahun. Bagaimana mereka bisa melupakan Si Hao? Jika bukan karena dia, bagaimana mungkin Desa Batu bisa berada dalam kondisi seperti sekarang? Obat-obatan spiritual ada di mana-mana, menjadi semakin kuat dari tahun ke tahun, tidak ada seorang pun di luar yang berani menyerangnya. Nah, coba aku lihat. Kamu sudah tumbuh besar, sekarang bahkan lebih tinggi dari paman. Hanya saja, kamu benar-benar agak terlalu feminin, masih seperti anak kecil, wajahmu tidak berubah sama sekali. Si Linhu berjalan mendekat. Haha, ini benar-benar luar biasa, batu kecil kita kembali. Si Fei Jiao menepuk dada Si Hao. Keduanya adalah mantan pemimpin kelompok pemburu. Sekarang, mereka sudah meninggalkan tugas mereka, menyerahkannya kepada Dazuang, Huzi, dan yang lainnya. Si Hao benar-benar senang, matanya sedikit merah. Dia memberi hormat kepada generasi yang lebih tua. Sekelompok bibi juga datang. Ketika mereka mendengar berita itu, mereka semua bergerak keluar, bahkan lebih antusias, mencubit wajahnya, menarik lengannya, kulit mereka tebal sampai-sampai wajah Si Hao tidak menjadi sedikit merah. Anak itu, di mana dia? Pada saat ini, anggota desa yang lebih tua juga datang. Ketika mereka mendengar berita itu, di bawah dukungan anak-anak, sekelompok tetua bergegas datang, langkah mereka tidak begitu mantap, bergegas ke pintu masuk desa. Kakek kepala! Si Hao berteriak. Dia menyingkirkan kerumunan, bergegas, segera mendukung seorang tetua di bagian paling depan. Tepatnya kepala klan tua Si Yunfeng, juga orang yang mengangkatnya. Nak, kau akhirnya kembali.
Aku tidak berpikir bahwa aku akan dapat melihatmu lagi dalam kehidupan ini. Kepala klan tua Xiun Feng sangat tersentuh, air mata mengalir di wajahnya yang sudah tua. Dia tidak memiliki anak, tidak pernah mengambil istri di desa, tetapi dia mengangkat Si Hao, memperlakukannya seperti anaknya sendiri. Saat ini, emosi ini sulit untuk ditekan.